Penyebaran Islam Ahmadiyah di Nusantara tidak lepas dari sosok Maulana Rahmat Ali HAOT. Salah satu tempat yang mendapatkan berkat atas kedatangan beliau adalah daerah Tatar Sunda, tepatnya Kabupaten Garut. Sejak Jemaat Ahmadiyah hadir di Indonesia tahun 1925, Jemaat Ahmadiyah Garut mendapat karunia dari Allah Ta'ala untuk mendapatkan warta kedatangan Imam Mahdi pada tahun 1935 dengan hadirnya mubalik atau utusan pertama, yaitu Maulana Rahmat Ali HAOT. Kehadiran Tuan Rahmat Ali ke Garut itu datang pada tahun 1935 atas inisiasi dari panitia diskusi antara Islam dengan Kristen, dan dari Islam diwakili oleh Tuan Rahmat Ali atas undangan dari Bapak Muhammad Thoyib, awalin jemaat yang sudah beat. Kemudian terjadilah diskusi, dan tentu saja dengan karunia Allah Ta'ala telak sekali hasil diskusi. Kristen tidak bisa mempertahankan argumentasinya, dan saat itu kelompok Islam dimenangkan argumentasinya melalui dalil-dalil yang telak dari Tuan Rahmat Ali HAOT. Meskipun telah terbukti menjadi perwakilan Islam dan menjaga kehormatan Nabi Muhammad SAW dari serangan-serangan pihak lawan dan perdebatan tersebut, namun sebaliknya penentangan-penentangan justru datang dari umat Islam sendiri. Sebagian mereka tidak suka dengan kemenangan Islam yang diwakili oleh Tuan Rahmat Ali. Namun, banyak juga yang tersanjung atas kehebatan Maulana Rahmat Ali, dan beberapa dari mereka berbaiat kepada Islam Ahmadiyah. Ada beberapa kejadian unik ya, yang baiat kepada Imam Mahdi zaman awalin, seperti Pak Ganda ya, ketua jemaat pertama di Garut tahun 35. Itu beliau baiat karena memang beliau tertarik saat Tuan Rahmat Ali itu berdiskusi atau bertablik atau berdebat ya di daerah Sumbersari. Itu ada sebuah bioskop ya, tapi itu aula dengan ulama. Tapi karena ulama berbuat huru-hara, akhirnya tidak terjadi. Dan Tuan Rahmat Ali itu beliau keluar dari sana dan diejek oleh semua yang datang, yang adat, dan sampai ada seekor anjing peliharaan ya, seperti herder seperti itu, dilepaskan, ya berharap bisa menggigit beliau. Tapi akhirnya hanya dengan tangan begini saja, anjing itu tidak menggigit beliau. Ada satu Ganda itu, beliau ikut dalam rombongan, belum jemaat, tetapi beliau kaget, ini siapa, ada orang India. Saya ingin ikut rombongan itu. Akhirnya beliau ikut dengan rombongan Tuan Rahmat Ali, dan beliau ikut juga diejek oleh yang lain, padahal beliau bukan jemaat gitu. Sambil menguji mental gitu ya, ikut saja. Sampai akhirnya tibalah di gedung gedung Jangkung namanya di Garut, dan setelah di sana beliau bertanya kepada Tuan Rahmat Ali dan mendapatkan penjelasan, dan akhirnya bisa dimengerti, beliau pun baiat. Di Garut sendiri itu tepatnya tahun 35 itu sudah berdiri Balai Pertemuan. Balai Pertemuan ini bertempat di Jalan Ciledug nomor 137 Garut, dan sampai saat ini yang dikatakan Masjid Nasir Garut. Nah, Balai Pertemuan ini sampai ada 200 orang ya, memuat 200 orang untuk sholat Jumat, kemudian berdiskusi sebagai pusat pertabligan, pusat tarbiyat, dan juga syiar waktu itu khususnya untuk kota Garut. Perlu disampaikan juga di sini bahwa gedung pertemuan atau Balai Pertemuan saat itu disebut, itu adalah hibah dari Ibu Ayu Kursina. Suami beliau adalah Pak Ahmad, dan beliau juga termasuk Ahmadi awalin. Awalnya ini merupakan tempat atau pabrik dodol. Ya, dengan karunia Allah Ta'ala dari sana
setelah Balai Pertemuan tahun 35, tahun 36 datanglah diperkuat dengan hadirnya Mubaligh Maulana Abdul Wahid HA datang ke Garut. Beliau diutus Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu anhu untuk datang ke Garut. Jauh sebelum itu, tempat tersebut sudah diperlihatkan kepada beliau bahwa beliau akan ditempatkan di suatu tempat yang dikelilingi pegunungan yang berbaris-baris, hawa yang sejuk, dan pepohonan yang hijau. Itulah tanah Parahyangan yang tergambar di mimpinya. Sejak keberadaannya di Garut, Jemaat Garut kian tumbuh dengan pesat. Alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala setelah kehadiran beliau maka pertabligan pun semakin gencar dan semakin meluas. Jemaat Garut pun terus berkembang dan sampai pada kesimpulan karena Balai Pertemuan ini kurang cukup untuk sholat Jumat, maka pada tahun antara 36 sampai 37 Jemaat Garut akhirnya membeli sebidang tanah di tempat keluarga Ibu Wahid dekat dari sana, yaitu di Sanding. Dan pada tahun itu juga tahun 37 Masjid Sanding itu didirikan. Meskipun demikian Balai Pertemuan ini terus masih ramai juga karena pusat pertabligan, pusat taklim, tarbiyat juga di sini. Alhamdulillah setelah jemaat Garut ini berkembang, ya banyak juga tokoh-tokoh selanjutnya seperti kalau tokoh awalin itu di Garut ini Pak Muhammad Thayyib, ya kemudian Bapak Udin Sayudin, Bapak Satibi, Bapak Yahya, ya. Kemudian mereka juga berkumpul di sini, mereka juga tokoh-tokoh pergerakan, mereka juga setelah beat mereka larut dalam kecintaan terhadap Islam dan pertabligan Islam. Kemudian banyak juga yang beat kemudian seperti Pak Sadkar sebagai tokoh awalin Garut juga, beliau bertablik sampai bisa bertablik ke Pak Ejen, itu tokoh yang menyebarkan Ahmadiyah di Tenjowaringin atau Wanasigra yang jumlahnya sekarang 3.500 orang. Demikian juga selanjutnya Pak Haji Basari dari Samarang, beliau pun sama baiat dan akhirnya beliau bisa tablik juga ke Manislor. Dan seperti kita ketahui Manislor juga berkembang. Dari perjalanan Jemaat Garut yang awalnya tahun 35 di Balai Pertemuan, kemudian berkembang ada Masjid Sanding, berkembang juga ada Masjid Paledang, tempat Jumatan dan juga tabligh kita. Kemudian berkembang juga di Samarang, Pak Haji Basari juga itu ada masjid, kemudian di Sukawening, kemudian juga di Wanaraja dan tempat-tempat lain. Dengan karunia Allah Ta'ala sampai saat ini jemaat di wilayah Garut itu sudah ada 14 jemaat lokal. Masjid Nasir ini secara lebih permanen di strukturnya kembali diperbaiki lebih baik lagi, yaitu pada tahun 1970. Waktu itu yang menjadi mubaligh yang bertugas adalah Maulana Muhyiddin Syah Syahid, dan masjid ini diberi nama Masjid Nasir. Dengan karunia Allah Ta'ala, masjid ini juga banyak menampung jamaah dan pertabligan juga di seluruh wilayah Garut. Kemudian Masjid Nasir ini selanjutnya pada tahun 2005 itu juga direnovasi, tetapi sempat terhenti karena pada saat ada penyerangan Parung, ya, dan berimbas juga ke Garut, sehingga baru tahun 2007 kembali membangun Masjid Nasir. Dan dengan karunia Allah Ta'ala Masjid Nasir ini berdiri di atas tanah dengan luas sekitar 1.000 meter persegi
dengan kapasitas bisa sampai 700 orang bisa di sini, bahkan sampai 1.000 orang kalau misalkan untuk jalsa salanah bisa masuk juga. Dengan karena Allah Ta'ala, masjid ini untuk wilayah Garut bisa menampung juga untuk kegiatan wilayah seperti kegiatan istima, kegiatan badan-badan, kegiatan wilayah, dan juga jalsa salanah. Alhamdulillah sudah 6 kali jalsa salanah berjalan di Masjid Nasir Garut ini. Fasilitas Masjid Nasir Garut ada bangunan masjid untuk kaum bapak di lantai bawah, itu bisa menampung sampai 300 orang. Di atas juga sama, untuk kaum ibu bisa 300 orang. Selanjutnya ada Peace Center, ini juga namanya Peace Center karena ini pun sering digunakan untuk berdiskusi dengan rekan-rekan kita dari lintas agama, kemudian dari komunitas lain, pernah dari Sunda Wiwitan, dari gereja, dari pergerakan pemuda, dari tokoh-tokoh persilatan, pernah juga kita berkumpul di sini. Kemudian ada perpustakaan, ada rumah misi, ada guest house, kemudian ada perkantoran di lantai 2, dan juga ada klinik homeopati. Ya, klinik homeopati ini dengan karunia Allah Ta'ala di Garut sudah bisa melayani untuk kegiatan pengobatan, baik itu kerjasama dengan organisasi yang lain seperti NU dan juga organisasi yang lainnya. Alhamdulillah homeopati bisa berjalan sampai 600 orang, dan klinik pun di sini bisa melayani baik itu internal anggota jemaat kita maupun dari beberapa eksternal juga yang ingin berobat di sini. Harapan kami bahwa Masjid Nasir ini semakin berkembang, semakin menjadi pusat untuk pertabligan, pusat untuk tarbiyat dan taklim, dan bisa menampung juga untuk kehadiran saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan kebenaran tentang utusan akhir zaman ini. Dari balai pertemuan, aktivitas pun bergeser ke Sanding. Meskipun demikian, aktivitas pertabligan masih dilakukan di balai pertemuan. Pada tahun 1937, sebuah masjid pun didirikan di Sanding, yang kemudian menjadi salah satu masjid jemaat pertama di Indonesia. Pembangunan masjid ini dilakukan secara bergotong royong, yang batunya diambil dari Sungai Cimanuk. Masjid ini kemudian diresmikan secara langsung oleh Maulana Rahmat Ali HAOT. Pada waktu itu akan mendirikan masjid, jadi diantaranya secara gotong royong, terutama dari jemaat Sanding mengambil batu dari Cimanuk, dan juga terutama para tukang-tukang temboknya, yaitu dari Sanding, Bapak Sarbini dan juga Bapak Sudinta. Maka pada waktu itu terus berlanjut berdiri, jadi kerja bakti pada waktu itu. Jadi banyak sekali diantaranya jemaat-jemaat yang Sanding ini. Nah setelah itu, setelah selesai pada tahun 1937, jadi Masjid Sanding ini selanjutnya diresmikan oleh Bapak Maulana Rahmat Ali bersama dengan Bapak Muhammad Shah dan juga mubalik-mubalik yang lainnya dan juga para pengurus jemaat. Kemudian selanjutnya pada tahun 66, karena masjid ini sudah rusak, lalu direnovasi lagi, yaitu oleh keluarga Bapak Ibun semuanya yang membiayai itu, dan kedua dari para petani. Karena di Sanding ini ada lumbung, yaitu lumbung kecil di mana para petani tiap panen menyimpan padi biasa lalu dipinjamkan lagi, kemudian jadi tiap membayar, jadi diantaranya para petani itu memberikan sodako, dan terus berlanjut dikumpul-kumpulkan itu padi lalu dijual dan dipakai untuk pembangunan masjid ini. Selanjutnya, jadi pada waktu itu masjid tetap ukurannya 10 meter dan ke 20 meter. Dan kemudian
pada waktu itu ada KPA di Garut, yang mana selama 2 minggu jadi murid-muridnya se-Indonesia datang ke sini, jadi banyak. Jadi anjuran dari Bapak Resu Tabligh bahwa masjid ini harus diperbesar katanya. Malahan dia berbicara harus sampai jalan katanya. Jadi pada waktu itu ditekankan untuk pendirian masjid ini yaitu kepada Bapak Udin Sayudin almarhum dan juga Bapak Haji Apani. Dan kemudian juga itu pada waktu itu anak-anak KPA sudah selesai, lalu mengambil batu dari Kali Cimanuk yang begitu banyaknya dan juga selesai dengan Bapak Mubalik, pertama Bapak Imamuddin sendiri Bapak selaku Resu Tabligh dan kedua Bapak Abu Bakar Ayub dan ketiga Bapak Muhyiddin Shah. Jadi semuanya ikut serta dalam waktu kerja bakti zaman itu. Pada waktu itu setelah selesainya KPA tahun 72, anak-anak yang banyak sekali, ratusan, bukan puluhan lagi tapi ratusan anak-anak, dan juga disertai dengan bapak-bapak mubaliknya yaitu Bapak Resu Tabligh Bapak Imamuddin, yang kedua Bapak Abu Bakar Ayub dan ketiga Bapak Muhyiddin Shah, dan juga para pengurus semuanya ikut mengambil batu dari Cimanuk secara estafet. Alhamdulillah pada waktu itu batu sudah banyak, lalu Bapak Udin Sayudin dengan biaya sendiri, biaya sendiri dari Bapak Udin Sayudin dan Bapak Haji Apani, lalu membangun masjid dan memperbesar masjid ini. Alhamdulillah pada waktu itu lancar sekali, dan juga pada waktu itu jemaat sangat pesat. Dengan setelah berdirinya masjid diperbesar ini, jadi semua anggota jemaat yang ada di Garut semuanya berjumat di sini. Dan juga selanjutnya pada waktu itu jemaat makin banyak. Setelahnya selesai itu masjid, kemudian ada tamu yaitu dari Rabah, yaitu Bapak Bakirul Tafsir, dan menanyakan, dan Bapak Sadgar minta, jadi menanyakan tentang masjid ini, terutama minta doa dan juga minta namanya masjid ini. Dan setelah itu dia mendoa dan juga memberi nama masjid ini adalah Masjid Mahmud. Jadi tepat sekali orang yang menjual tanah ini adalah namanya Pak Mahmud dan juga masjidnya Masjid Mahmud. Jadi tidak tahu dia bahwa ini adalah dari Pak Mahmud. Dan setelah itu jadi jemaat terus berlangsung maju, dan juga pada tahun 84 lagi ini direnovasi lagi karena dulunya jadi atapnya dengan bilik, lalu diganti dengan triplek, itu oleh keluarga Bapak Iyun almarhum, jadi ayahnya dari Bapak Dr. Engkun. Dan selanjutnya pada waktu itu jemaat makin pesat dalam pertabligan yang terutama oleh Bapak Haji Udan almarhum. Dia bertablig terutama ke Cikajang, ke daerah Cigedug. Di sana di Cigedug sekarang sudah banyak sekali jemaat, malahan ratusan. Ada 200-nya jemaat yang hasil pertabligan dari jemaat Saning ini. Dan selanjutnya pada waktu itu yang terakhir yaitu kedatangan hujur ke sini. Jadi yang disangkakan ke Masjid Nasir, tapi kenyataannya datangnya waktu sembahyang subuh di Masjid Mahmud ini. Malahan merasa kaget sekali pada waktu kedatangan hujur, di mana orang-orang banyak yang melihat, nggak tahu dari mana, dan juga dari keamanan juga ada, dan juga dari kelurahan juga ada. Jadi orang-orang diantaranya orang seperti Babinsa juga ada semuanya. Jadi diantaranya ada orang yang memakai jubah putih yang berjangkut, yaitu Hajat Khalifatul Masih yang keempat. Terus berlanjut, pernah juga jemaat Saning ini kedatangan juga putranya Bapak Maulana Rahmat Ali, di mana beliau ingin tahu
bagaimana perjuangan bapak saya. Jadi pernah ke sini juga dia melihat di masjid ini, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Masjid Janing ini adalah masjid yang begitu berberkat juga. Karena di antaranya yang pertama kedatangan Bapak Wakil Tafsir yang dahulu itu. Yang kedua hujur di sini dan juga bapak-bapak di antaranya yang datang ke Saning ini. Jadi alhamdulillah itu berkat doa-doa dari Bapak Maulana Rahmat Ali ini. Jadi Masjid Saning ini alhamdulillah sekarang di antaranya anggota Masjid Saning adalah sekitar 300-an yang ada di sini. Kalau dulu ada 400 lebih dengan Cigedug. Sekarang Cigedug sudah terpisah dari Sanding. Jadi yang ada di Sanding 300-an itu ada jemaat di sini. Dan selanjutnya alhamdulillah Masjid Sanding ini sudah punya rumah misi. Juga diresmikan oleh cicitnya atau mungkin buyut kalau itu di Indonesia itu oleh cicitnya dari Masih Maud alaihissalam. Jadi sekarang alhamdulillah kita Masjid Sanding makin maju, tak mudah-mudahan saja. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada Masjid Sanding ini dan di mana Masjid Sanding ini lebih maju lagi.